mereka berniat mengubah kamar mendiang orang tua kamu menjadi gudang. Tapi saya langsung larang. Saya melarang mereka untuk memasuki kamar kedua orang tua saya itu tanpa seizin saya. Kamu ya sebagai seorang anak, bagaimana perasaan kamu ketika mengetahui bahwa kamar mendiang orang tua kamu tuh mau dijadikan gudang, Mbak? Dan yang bikin saya penasaran tuh adalah apa alasan mereka melakukan itu? Awalnya saya bingung, Mbak. Tapi makin lama saya mulai curiga. Apalagi mereka balik menuduh saya kalau saya sengaja mau mengusir mereka keluar dari rumah itu. Loh, itu tuduhan yang berat loh, Mbak. Iya benar, Mbak. Dan yang paling menyakitkan lagi, para tetangga juga ikut memaki-maki saya. Saya benar-benar gak nyangka tetangga-tetangga sudah terhasut dengan omongan paman dan bibi saya. Gak nyangka ya, kamu berani-beraninya usir sama paman bibi kamu sendiri. Usir? Aku gak pernah ngusir siapa-siapa, Bu. Udah Dela, gak usah pura-pura polos. Semua orang juga tahu kamu tuh tinggal di rumah ini sendirian kan? Kasian loh Pak Gugun sama Bu Ningsih. Ini kan rumah orang tua saya, Bu. Saya Cuma apa? Rumah ini itu udah dititipin sama mereka sejak lama. Dan sekarang kamu datang nuduh gitu aja. Itu namanya kamu anak durhaka, tau gak? Nggak apa-apa, Bu. Biarin aja orang mau ngomong apa. Kalau dia nggak anggap kami keluarga ya nggak apa-apa. Suka-suka dia aja, Bu. Jangan so drama dong di depan ibu-ibu ini. Jangan puter balikin fakta, Bi. Justru di sini aku yang difitnah. Kamu jangan kurang ajar ya. Selama ini itu bibi kamu yang udah ngerawat rumah ini sama orang tua kamu. Kamu mau jadi anak yang gak tahu diri, iya? Udah Dela, mendingan kamu pergi aja deh dari rumah sini. Kamu tuh nggak pantas tinggal di rumah ini. Aku nggak bakal pergi kemana-mana. Di sini aku cuma mau keadilan. Saya sebenarnya nggak nyangka kalau Lala sekejam ini. Tapi saya ikhlas, Bu. Bu, Ibu tenang aja ya. Kalau nanti Lala kurang ajar lagi, kita belain Ibu kok. Iya, sabar ya Bu. Terima kasih ya, Bu. Yaudah, kita pergi dulu ya, Bu ya? Iya, terima kasih, Bu. Awalnya cuma perasaan gak enak aja, Mbak. Tapi makin lama saya makin banyak menemui hal-hal aneh di rumah itu. Mbak bisa jelasin lebih detail nggak? Yang Mbak maksud dengan hal aneh tuh seperti apa? Waktu itu saya lagi beres-beres rumah. Gak sengaja saya senggol vas bunga yang berisi air. Airnya itu jatuh ke karpet. Waktu saya angkat karpetnya, saya kaget, Mbak. Kenapa kamu kaget? Apa yang kamu temukan di bawah karpet itu? Aduh, tumpah lagi. Bentar aku jemur dulu kali ya. Kok warna ubinya beda ya? Sempat pecah terus diganti ya? Udah, kamu nggak usah urusin itu. Lebih baik kamu bantu Mamang ke belakangnya. Karena banyak barang yang harus dibuang. Karpetnya basah tadi, aku ketumpahan. Udah, nggak apa-apa. Biarin aja. Ini nggak penting. Kamu bantu Mamang ya. Ya. Oke. Waktu itu pikiran saya sebenarnya tidak sepenuhnya di situ, Mbak. Tapi ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiran saya. Apa yang sebenarnya disembunyikan di bawah ubin itu? Dan kenapa tiba-tiba Mang Gugun datang pas banget di saat saya mau menyentuh ubin itu, Mbak? Apakah Mbak merasa bahwa paman Mbak itu memantau gerak-gerik Mbak pada saat itu? Awalnya sih saya pikir belum yakin ya, Mbak. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, sepertinya iya.
Dia seperti tahu kalau saya akan menemukan sesuatu di bawah ubin itu. Dan pada saat itu apakah Mbak sudah mulai curiga atau masih berpikiran positif? Awalnya saya pikir itu cuma kebetulan, Mbak. Tapi saya lihat dari raut wajahnya, dia langsung mengalihkan perhatian saya seperti alarm, Mbak. Maksudnya Mbak, alarm apa? Belakangan ini saya sadar, Mbak. Mamang saya itu seperti menutupi sesuatu yang busuk. Siapa itu? Jangan deket-deket. Siapa itu? Siapa itu? Mang, Bibi, tolong. Ada apa, La? Kenapa kamu ketakutan seperti ini? Ada yang ngikutin aku, itu dia di situ. Dia Ngikutin mau kamu? linggis. Iya, Siapa, La? Siapa yang ngikutin kamu? Siapa? Di mana, La? di situ. Dia bawa linggis, Mang. Tapi nggak ada, La. Mungkin karena kamu panik, jadi kamu berhalusinasi, La. Udah, tenang. Aku nggak mungkin halusinasi, Mang. Aku lihat sendiri jelas-jelas dia ada di situ. Dia bawa linggis. Sudahlah. Lebih baik kamu masuk ke dalam. Di dalam lebih aman. Yuk, kita masuk ke dalam yuk. Dengar nggak sih, Mang? Ada suara linggisnya itu. Nggak ada, La. Aku tidak dengar, La. Udah, kita masuk ke dalam aja ya. Lala, ngapain kamu keluar malam-malam? Hanya untuk beli mie instan? Aku cuma pengen cari udara segar aja sih di luar rumah, Bang. Oh iya, Bibi mana ya? Aku pengen nanyain soal Magicom, soalnya tadi aku mau masak nasi tapi nggak nyala. Kayaknya rusak deh. Bibi kamu lagi istirahat. Kayaknya dia kurang enak badan ya. Ngapain kamu cari Bibi malam-malam? Itu bibi kamu, aku salah. Ternyata dia ada di dapur. Maaf, Pi, tadi aku cuma pengen masak aja sih, soalnya Magicomnya nggak nyala. Kayaknya rusak deh. Oh gitu. Bi, kok Bibi bau amis banget sih? Bu Amis? Ya iyalah. Kan Bibi habis dari dapur. Masa lupa sama aroma dapur? Udah. Nggak usah ribut. Ini udah malam. Lebih baik kamu masak mie instan kamu itu. Hati-hati Lala. Kadang hal-hal baik yang kamu cari bisa nyeret kita ke tempat yang gak bisa balik.
kamu lakukan pada bibi kamu? Aku nggak tahu. Tadi aku cuma nyiapin mie instan doang. Terus tiba-tiba tangannya Bibi itu aku nggak tahu beneran. Tangannya Bibi itu. Ikut. Lepasin, Pak! Aduh, panas. Saya beneran gak tahu mbak siapa yang dorong bibi saya malam itu. Tangannya langsung tersiram air panas. Jadi mbak, itu tuh sebenarnya tuh kecelakaan atau kamu memang menyentuh bibi kamu itu? Sama sekali enggak. Dan saya tidak tahu kalau bibi saya ternyata berdiri di belakang saya. Pas saya nengok tiba-tiba bibi saya sudah terjatuh. Ya tapi saya yang disalahkan. Dan reaksi paman kamu seperti apa mbak? Bagaimana ketika dia melihat istrinya luka seperti itu? Dia langsung marah besar sama saya mbak. Dia sama sekali tidak memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa-apa. Dia langsung menuduh saya menyakiti bibi saya. Dan habis itu saya langsung diusir dari rumah. Hah? Kamu yang diusir dari rumah itu? Iya mbak. Dia langsung tarik saya, seret saya keluar rumah. Waktu paman saya seret saya keluar rumah mbak, saya merasa seperti ada hal yang aneh. Hal yang aneh apa mbak? Keluar! Pergi kamu dari rumah ini! Pergi! Harusnya aku yang punya hak di sini, bukan kalian. Kalian cuma numpang. Kamu pergi dari sini! Pergi! Kamu pergi dari sini! Mang Gugun, kenapa? Mang Gugun kenapa? Mas, kamu ngapain malah kesini? Harusnya kamu usir anak setan itu. Mas, tunggu apa lagi? Kamu udah lihat kan? Nih, lihat. Dia udah bikin tangan aku kayak begini. Lihat ini. Kamu tahu kan? Waktu aku seret Lara keluar, mukanya berubah. Berubah gimana? Berubah menjadi Ratmi. Aku yakin itu Ratmi. Ratmi? Wajahnya Lala itu berubah menjadi wajah Ratmi. Sama persis ketika Ratmi mati malam itu. Aku curiga. Jangan-jangan yang dorong aku di dapur itu arwahnya Ratmi. Kurang ajar. Udah mati aja masih ganggu. Satu batu gak berguna. Kita harus cari dukun, Mas. Kita habisi sekalian arwahnya si Ratmi. Sekalian juga tuh si Lala. Sekali jalan. Waktu saya diusir, saya cuma bisa pasrah mbak. Paman saya tuh seperti menahan sakit atau takut. Dia sempat melirik ke arah belakang saya, seperti melihat sesuatu di belakang saya. Tapi saat saya nengok, tidak ada siapa-siapa. Lalu mbak setelah itu? Hal yang paling aneh terjadi mbak. Apa itu mbak? Tiba-tiba saja saya muntah. Tapi bukan muntah biasa mbak. Aduh sakit banget. Aku tahu sakit banget sih.
kamu diganggu hal aneh, banyakin zikir ya. Baca ayat kursi,